hak suami terhadap istri, Pak Ustaz. Hak suami terhadap istri. Hak istri terhadap suami 5. Kasih dia makan, kasih dia pakai, kasih dia tempat tinggal yang layak, berikan dia pendidikan, berikan dia perhatian. Itu hak istri saya terhadap diri saya. Sekarang apa hak saya terhadap dia? Kalau saya pergi, dijaganya amanah anak dan harta saya. Kalau saya pulang, dia menyenangkan hati saya. Iza ra'aitaha sarratka. Kalau kau pandang dia senang hati. Bapak senang nengok istri bapak? Enggak Pak Ustaz, nengok bini orang saya senang. Ini masalah nih. Iza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia senang hati, tidak mesti cantik. Ada itu menyenangkan hati kita, senang hati kita dibuatnya. Tapi kalau engkau pergi jauh, dijaganya amanah. Amanah istri dan anakmu. Adapun makanmu, pakaianmu, dia tidak berkewajiban mencuci. Tapi kalau kau sanggup punya pembantu, kau bayar khadim, kau bayar, ya. Tapi kalau tidak, kau ikut bersama dia. Karena tanggung jawabmu bersama. Jadi istri itu bukan pembantu. Banyak sekarang orang menjadikan istri sebagai pembantu. Allah menciptakan dia dari tulang rusuk, bukan dari tulang belakang. Istri itu diciptakan bukan dari tulang belakang. Makanya kalau ada istri diperbudak oleh suami, kasih tahu dia, bang, aku ini dari tulang rusukmu, bukan dari tulang belakang, bukan dari tulang betismu, supaya kau pijak-pijak. Maka jagalah keutuhan ini, karena perempuan itu dimuliakan. Al-mar'atu sonur rajul, laki-laki itu sepadan. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu sama-sama saling tolong-menolong. Apakah hukum wanita memposting fotonya di medsos tapi berbusana syar'i dengan niat dakwah? Oke, jilbab panjang. Bapak Ibu yang mau mencontoh jilbab syar'i, pakaian syar'i ini contoh. Wajahnya diblur kan. Buka FB, buka fanpage saya, buka FB. Banyak jamaah tanya, Ustaz sebetulnya udah nikah apa belum Pak Ustaz? Sudah punya anak saya umur 3 bulan, umur 3 tahun sekian bulan, masuk 4 tahun. Kenapa tak ada foto Ustaz di FB? Saya kan berceramah, jangan posting. Tiba-tiba ditengok, alah Ustaz tuh ngomong aja tuh berserak-serak foto bininya di internet. Tak ada. Jangan posting. Ketika Anda sudah meletakkan foto di internet, Twitter, BBM, WhatsApp, maka saat itu gambar Anda sudah menjadi milik orang sepekanbaru, 1.200.000. Bagaimana perasaan Bapak kalau foto istri Bapak itu dicetaknya habis itu dimasukkannya ke dompetnya, pandang. Pas Bapak lewat, itu foto biniku tuh. Apa salah? Ini kan sudah milik bersama katanya. Maka orang yang membiarkan itu dayus. Ini Pak Ustaz fotonya kami sedang berada waktu umroh kemarin ramai-ramai. Oke, tak masalah. Tapi pose-pose, anak gadis berpose, berfoto sambil menjulurkan lidah. Maaf cakap, anjing menjulurkan lidah hanya pada 2 kondisi. Pertama kehausan, yang kedua sedang bernafsu. Sedang bernafsu dia. Sama itu tulis di sini, ayo berzina. Anak gadis kita, adik perempuan kita, tapi sedang foto ramai-ramai, sedang pengajian. Anak-anak Al-Azhar Sifabudi sedang membagikan nasi goreng berfoto. Oke. Tapi pose-pose yang tidak-tidak, mari kita jaga anak, sahabat, keluarga, tetangga, kawan, jamaah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal Pak Ustaz? Kirim doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madaqalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Libur, pergi ke rumah yatim, bawakan nasi kotak 10. Ini saya sedekah kepada kalian untuk almarhumah emak saya. Sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah pahalanya untuk almarhumah mak saya? Sedekahlah kata Nabi. Itu dalil sedekah sampai. Apalagi pas hari raya kurban. Ini untuk saya 2 juta. 2 juta. Tolong tapakuh antarkan kambing ke suku Sokop, Talang Mamak, Sakai, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Saya beli 1 kambing kirim ke sana untuk almarhumah sampai. Yang belum haji orang tuanya dibadalkan yang badal haji. Maka badal haji pun salah satu bentuk bakti pada orang tua. Membacakan Al-Quran. Wa in khatimul Quran. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun. Setelah khatam dia bacakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah emakku. Maka beda orang lain dengan anak kandung. Anak kandung baca Quran tak pun dihadiahkannya pahalanya, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain mesti dia katakan. Kalau ada anak kandung yang tetap mengucapkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhumah emakku fulanah binti fulan, itu untuk menguatkan hatinya saja. Andai tak dia ucapkan pun otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak kandung hafal Quran. 1 hari dia ulang hafalnya 2 juz.
Sebulan dia khatam 2 kali, pahalanya mengalir. Investasi yang tak pernah putus, punya anak, menantu, keluarga. Di tempat kami ada penggusuran, banyak yang terkena dampak. Lalu ada salah seorang korban dampak berjanji akan mengakikahkan dirinya apabila penggusuran itu batal. Lalu meminta sumbangan untuk acara makan bersama kepada para korban sekaligus akikah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Akikah itu hukumnya sunat, tapi kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Puasa itu hukumnya sunat, kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Kalau nanti ini batal, saya akan akikah, ya akikah. Kalau dia minta sumbangan lagi mungkin untuk tambahan karena tak cukup. Tapi kalau dia minta sumbangan untuk beli kambing karena dia tak mau akikah, dia makan haram. Dia berdosa, dia akan dituntut di hadapan Allah. Berapa harga kambing? 2 juta. Tak ditunaikannya 2 juta, dimakannya haram 2 juta itu yang dia makan. Disuapkannya kemudian anak ke istri, haram 2 juta. Ingat, Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Malaikat mencatat. Makanya jangan mudah mengobrol janji kepada Allah. Nanti kalau ini saya akan kurban, nanti kalau ini saya akan nazar. Ya Allah, kalau anakku ini lulus PNS, aku akan berkurban 1 ekor kambing. Tapi kalau tidak sampai mati, aku tak akan berkurban. Oh, ini orang bakhil, ini orang pelit. Orang yang bernazar itu orang yang pelit saja. Dia tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah ditunaikan, malah dia tak membayar nazarnya. Makan haram dia, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya dengar ceramah Pak Ustaz, istri mempunyai 5 hak yang telah Pak Ustaz sampaikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau istri menuntut bahwa dia seperti muak dengan tanpa alasan yang disebutkan di atas dan menyatakan bahwa itu salah suami karena disebutkan di atas, dan menyatakan bahwa karena disebut di atas menyatakan bahwa salah suami karena tidak pandai dalam keharmonisan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Suaminya sudah memberikan 5 hak. Tiba-tiba si istri menuntut ke pengadilan, menggugat. Datang hakim bertanya, kenapa kamu minta cerai? Saya malu punya suami seperti itu Pak. Tak bisa diajak jalan-jalan ke mall, gayanya tak maco. Masa tiap hari pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Istri yang model beginilah yang tak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tak dicium. Ini perempuan celaka. Zaman sekarang banyak istri yang bingung menghadapi suami tak balik-balik karena main gaple. Istri yang tak pulang, suami tak pulang-pulang karena sibuk karaoke, naik klub, pergi berzina. Masih sanggup dia mempertahankan rumah tangganya. Kenapa? Demi anak. Ini suami ikut pengajian, dia gugat cerai. Suami karena tak mau pakai celana jeans, karena suami tidak mau pakai gaya metal, tak layak kata dia jalan. Ini suami saya ini jadul Pak Ustaz, pakaiannya pakaian ala tahun 70-an. Maka yang dijadikan standar itu bukan perasaan, bukan like and dislike, tapi standarnya agama. Kalau sudah diberinya makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, masalah harmonis keharmonisan itu tentu bil ma'ruf. Tak semua laki-laki itu bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kenapa baru sekarang komplain? Dulu kemana aja Bu? Kan kenalnya sudah lama. Nah ini tentang masalah. Tapi alangkah baiknya duduk bersama konseling rumah tangga. Makanya kalau ada yang bertanya ke saya, kemana kami bicara? Telepon Dr. Mustafa Umar, minta duduk bersama, konsultasi, duduk berdua dengan. Ini suami saya ini tak mesra Pak Ustaz. Kenapa tak mesra? Wajahnya macam wajah perang. Sejak dari dulu apa sekarang? Memang dari dulu. Salah lah, kenapa mau nikah sama dia? Emangnya dulu nikah tak nampak mukanya? Kan udah nampak. Keriput Pak Ustaz, udah tua keriput lah dia.